Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Fitrianti. Hari ini saya akan memaparkan slide saya mengenai Merdeka Belajar dalam pandangan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Presentasi ini saya dedikasikan sebagai aksi nyata saya dalam mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Pada Merdeka Belajar, peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Guru dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum. Sekolah juga bisa menentukan arah pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada Merdeka Belajar, pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidik. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran ini merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Baiklah Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tugas kita hanyalah menuntun, tetapi kita tidak bisa memaksakan murid kita menjadi seperti apa yang kita inginkan. KHD menjelaskan filosofi pemikirannya, mengibaratkannya seperti petani. Petani tugasnya adalah merawat tumbuh kembang dari apa yang dia tanam, tetapi petani tidak bisa memaksa benih padi menjadi jagung ataupun benih jagung menjadi benih padi. Bapak Ibu sekalian, di Merdeka Belajar, dalam proses menuntun anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak didik kita tidak kehilangan arah. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, Ki Hajar Dewantara telah menjelaskan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada peserta didik kita. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Apakah anak ini berada di desa, di perkotaan, pesisir pantai, atau pegunungan? Maka sebagai seorang guru, kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Teman-teman sekalian, bila kita melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat
kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Teman-teman sekalian, kodrat zaman ini kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran kita mengikuti zaman. Pada saat ini kita menekankan pada pembelajaran abad 21 seperti menstimulasi kemampuan kreativitas, inovatif, kolaborasi. Nah, teman-teman, kemampuan abad 21 ini tentu diiringi dengan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kita harus bisa menyesuaikan zaman di mana anak ini berada. Bapak Ibu sekalian, pada Merdeka Belajar kita juga harus mengedepankan budi pekerti. Menurut pandangan KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Contohnya, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik sebagai seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita harus bersinergi yang baik, berkolaborasi baik antara keluarga dan sekolah. Bapak Ibu sekalian, alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan dan tuntunan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Akhir kata, Merdeka Belajar berdasarkan pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarso sung toledo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Ing ngarso sung toledo artinya seorang guru harus menjadi pemimpin dan mampu memberikan suri tauladan bagi murid. Ing madya mangun karso artinya seorang pendidik itu ketika ia berada di tengah-tengah muridnya, berada di tengah-tengah kesibukannya, harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat murid-muridnya. Tutwuri handayani, seseorang guru itu harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang bagi murid-muridnya. Demikian Bapak Ibu presentasi saya. Salam Merdeka Belajar.